Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi barusan nih gue bahas ada berita dari Fabrizio Romano bahwa di staf kepelatihannya Erik ten Hag akan menambah lagi satu orang yang bernama Rene Hake. Mungkin ngomong Belandanya begitu kali ya. Jadi sepertinya menurut Fabrizio Romano ini adalah salah satu bagian part dari perpanjangan kontraknya Ten Hag. Kan kontraknya Ten Hag itu akan dipanjang 3 tahun sebesar 27 juta pon. Jadi setahunnya itu sekitar 9 juta pon gitu. Dan itu kalau dibandingin dengan pelatih-pelatih IP lain kayak si Guardiola itu 20 juta loh. Terus Pochettino tuh 10,5 juta pon, bahkan Arteta itu 9,5 juta pon gitu. Jadi ya lu bisa melihat kan dedikasinya Ten Hag gitu, dibayar 9 juta pon untuk memanajerin klub yang tekanannya paling besar sedunia gitu. Jadi ini sepertinya ada suatu bargaining ya, apa sih maksudnya, bukan bargaining ya, ya suatu diskusi gitu ya. Apakah sebelumnya gitu si Ineos yang seperti gue bilang di artikelnya Laurel Whitwell bahwa kan kayaknya mereka kurang yakin dengan asisten pelatihnya nih si Michel van der Gaag nih. Kurang yakin dengan mungkin kapabilitasnya gitu ya. Jadi bisa jadi Ineos tuh berdiskusi untuk mengatakan bahwa kayaknya gue nggak yakin nih gitu. Lo boleh deh bahwa staf pelatih, kita perlu menambah staf pelatih. Ya cuman Ten Hag kan juga nggak bodoh gitu. Maksudnya dia juga bernegosiasi. Oke, boleh, tapi staf pelatih yang gue mau ya, yang udah sepaham sama gue gitu loh. Jadi mungkin ini jadi bagian dalam satu kontraknya dia gitu loh. Nah, kenapa sih si Rene Hake ini? Jadi Rene Hake ini saat ini dia adalah pelatih kepalanya Go Ahead Eagles. Ini bukan masalah prestasi atau CV-nya dia gitu ya. Wah, kok dibilang kayaknya biasa-biasa aja nih pelatih. Enggak. Dia ini banyak yang dibilang di Belanda itu dia lebih sering di-compare dengan Erik ten Hag. Jadi kalau gue lihat manajer profilnya, dia ini sama Ten Hag ini sama-sama belajar di youth development-nya FC20. Karena Ten Hag pernah jadi pelatihnya TNT juga. Nah, kapabilitasnya seperti apa gitu loh. Dia ini pelatih yang punya fleksibel tactical, yang dimana pengalaman dia itu adalah dalam manage tim position based football, ya, dengan fokus pada quick transition dan counter attack. Nah, ini cocok banget nih dengan Ten Hag nih. Ten Hag kan bilang kan dia akan membuat Manchester United menjadi tim yang cepat dalam bertransisi. Dan kedua pelatih ini dianggap sama karena sama-sama menekankan pada struktur pertahanan, defensive struktur yang compact. Jadi defensive struktur yang compact itu yang saling rapat, tidak memberikan ruang space kepada lawan. Terus mereka punya prinsip yang sama dalam menyerang maupun bertahan. Terus gue coba lihat di Transfermarkt ya, ininya dia, bahwa biasanya formasinya dia itu 4-3-3 defensif. Nah, berarti game plan yang akan formasi yang akan dimainkan Ten Hag nih musim depan 4-3-3 nih. Cuman 4-3-3 kayak gimana ya? Nah, kan 4-3-3 mungkin banyak yang bilang ya kayak Jurgen Klopp dong gitu. Agak beda kayaknya sepertinya. Kalau lo lihat dengan dia bilang defensif strukturnya compact, kalau si Jurgen Klopp kan 4-3-3-nya dia high pressing ya. Jadi dari depan dia udah high press. Kalau ini kalau gua coba amatin secara logis sistematis, 4-3-3 defensif itu beberapa yang gue searching ya, dia lebih pada saat pertahanan, karena ini mungkin kan lihat defensifnya MU ya, sering dapat long shot, seperti dapat tembakan dari pihak lawan.
Jadi 4-3-3-nya itu lebih di pas di daerah pertahanan, lebih kompak di tengah gitu loh. Jadi lebih kepada 4-1-4-1. Nah, terus yang dimana nantinya pada saat quick transition ya, bola itu langsung cepat mengarah ke 3 penyerang yang di depan, langsung berubah jadi 4-3-3. Itu kalau misalnya mereka dalam quick transition. Tapi kalau dalam membangun serangan tetap seperti yang gue awal bilang, membangun serangan build up play dari atas bawah sampai di garis pertahanan tinggi. Nah, 4-3-3 itu berarti kita meninggalkan 4-2-3-1 ya. 4-3-3 itu kan berarti hanya punya satu double pivot, ibaratnya gitu. Jadi satu double pivot ini dua yang pemain tengah yang agak lebih menyerang. Itu prinsip utamanya 4-3-3. Dan ya kita nggak pakai lagi Bruno di tengah nih. Bruno mungkin nggak akan jadi playmaker lagi nih. Ya, bisa jadi nanti defensive midfielder-nya Sofyan Amrabat, ya. Bisa jadi nanti ntar pas duanya itu di tengahnya ya Bruno sama Maino. Bruno sama Maino mungkin akan berdiri sejajar pada saat membangun serangan. Nah, gimana nanti kalau misalnya pada saat bangun serangan kita 4-3-3 ya, pada saat nanti diserang itu semua sudah mundur jadi 4-1-4-1 dan compact gitu. Compact ini sama-sama mundur, bukan kayak Jurgen Klopp. Kalau Jurgen Klopp kan dia langsung high pressing di depan kan. Ini lebih ke belakang. Ya biarin aja tuh bola muter-muter tuh kayak Manchester City tuh di sekelilingnya tuh. Ya, muter-muter aja di situ tuh. Nah, ini yang gue bilang bahwa si Rene Hanke ini bisa jadi dipakai oleh Ten Hag untuk membantu dia menerapkan 4-3-3 defensifnya ini, ya. Apakah ini penunjukannya bagus? Jelas penunjukannya bagus. Ineos kan bilang bahwa sebenarnya permasalahan itu bukan di pelatih, tapi di environment. Lingkungan inilah yang sedang diciptakan oleh Ineos gitu loh, dengan memasukkan staff-staff pelatih yang punya kualitas. Ini satu langkah-langkah yang gue bilang step by step oleh Ineos, makin kelihatan nih blueprintnya gitu loh ya. Kita akan main game plan-nya 4-3-3 dengan formasi yang highline dengan depresi pada saat menyerang dan compact pada saat bertahan ya, dengan nanti melakukan quick transition yang cepat. Nah, ini yang udah kelihatan gameplaynya. Sekarang langkah selanjutnya apa? Pembelian pemain. Nah, ini yang pembelian pemainnya nih. Kalau mau ngomong 4-3-3, sebetulnya kan 4-3-3 itu harus diperlukan 2 center back sama 1 defensive midfielder yang nantinya akan bertahan nih. Apakah Sofyan Amrabat pantas? Pas? Apakah Casemiro dianggap tidak pas makanya dijual? Ya, atau nanti kita akan beli lagi 1 defensive midfielder yang istilahnya bisa menerapkan instruksi pelatih, yang bisa menerjemahkan ke lapangan. Nah, ini yang perlu ada step-step langkah-langkah berikutnya. Terus apalagi yang kita tunggu dari Ineos? Gue sih sangat banget berharap semua yang kekurangan kita kemarin itu ditutupin ya. Cedera yang dimana katanya penanganannya, treatmentnya nggak baik, fisioterapi baru udah ada. Terus dengan adanya si Rene Hake ini, gue rasa ini juga akan membantu sesi pertahanan. Ingat ya, kita itu kebobolan banyak banget dengan mendapatkan shot yang sangat banyak. Ya, ini yang sepertinya lagi dibenahi perlahan-lahan oleh Ineos. Itu makanya dari awal gue selalu bilang, gue sih masih positif dengan Ineos ini gitu loh. Mereka udah ngerti manajemen sepak bola, dan gue harap dengan perbaikan-perbaikan setelah penambahan staf pelatih dulu nih, ini bisa menjadi kejalan yang lebih benar gitu, yang lebih cerah lah. Gue nggak ngomongin menang berapa kali dulu, nggak ngomongin berapa poin yang dapat dulu, nggak ngomongin piala apa yang akan didapat dulu, target piala, target juara, nggak. Yang penting game plan-nya udah semakin jelas nih dengan pelatih ini nih. Sekarang
Step kedua adalah pemilihan pemain. Ya, tunggu 1 Juli mulainya pre-season. Oke, jadi sampai itu aja bahasan berikutnya. Ketemu lagi di bahasan yang selanjutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.